dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan di Minggu Advent yang kedua diambil dari Mazmur 85 ayat 9 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menyenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberi kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan atau khotbah sekali lagi, karena kemarin di ibadah siang, sekarang di ibadah pagi, karena yang mengikuti ibadah pagi itu jemaat kita melalui live streaming lebih banyak dari jemaat kita yang mengikuti ibadah jam 10.30. Dalam masa Advent ini kita diharapkan untuk mempersiapkan diri kita, hati kita, untuk menyambut kedatangan Tuhan kita. Salah satu persiapan diri kita selain hati juga seharusnya dalam tindakan nyata kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya tidak selama masa Advent, tetapi seterusnya. Kalau kita baca buku renungan kita yang dibagi kepada kita, walaupun itu ada yang menulis secara soft copy atau yang secara hard copy, setiap pagi renungan itu diakhiri dengan aksi hari ini. Kemarin aksinya kalau tidak salah memberi makan orang-orang lansia atau lansia yang hidup dalam kesendirian. Jadi kita dalam masa persiapan Natal ini atau masa Advent ini kita dihimbau untuk juga memperhatikan orang-orang sekitar kita dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, yang ditempatkan Tuhan di hadapan kita. Itulah sesama kita yang ditempatkan Tuhan kepada kita. Salah satu aksi yang untuk kita lakukan adalah, sekali lagi dari seksi diakoni kita itu, adalah memberi bingkisan Natal. Ada 3 kelompok bingkisan Natal itu. Yang pertama, untuk para Bibelvrouw yang purna bakti, itu tempatnya di perkampungan Ebenezer Sinaksak Pematang Siantar. Jadi mereka ini adalah yang sudah purna bakti dan tinggal bersama-sama di situ. Maka dalam ketuaan mereka membutuhkan perhatian kita. Mereka membutuhkan pertolongan di sekitar kita. Maaf sekali lagi karena kebanyakan mereka yang tinggal di situ tidak mempunyai keluarga atau saudara yang mungkin yang dapat membantu. Jadi kita mencoba untuk meringankan beban mereka sedikit. Yang kedua, untuk
para diakonis. Para diakonis yang juga sudah purna bakti, itu tinggal di perkampungan Pelangi Kasih di Siborong-borong, Silangit Siborong-borong. Jadi mereka tinggal di situ bersama-sama, yang tidak berkeluarga tinggal di situ dan hidup bersama di situ. Sekali lagi sama, dalam waktu masa tuanya mereka membutuhkan perhatian dan pertolongan kita. Dan yang ketiga, ini adalah panti HIV/AIDS. Jadi dia ada satu komisi, dulu komisi, sekarang sudah namanya semacam lembaga HIV/AIDS Ministry-nya HKBP. Ya, sekarang dipimpin oleh Diakones Burusi Bagari yang dulu itu jemaat kami di Sipoholon. Waktu kami masih di situ dengan Inang Pendeta. Jadi di panti ini ada beberapa anak, dulu saya kenal, dulu ada anak jemaat kami yang orang tuanya terkena HIV/AIDS, terinfeksi, dan bapaknya dan ibunya meninggal dua-duanya. Jadi anak-anak ini ditampung di panti, maka mereka membutuhkan pertolongan kita juga. Nah, sebelum kita masuk gereja tadi, kita perhatikan ada di sebelah kiri kalau masuk, pohon Natal yang bergantung-gantung kertas. Sengaja dibuat begini, dan kalau kita perhatikan kertas-kertas itu, saya ambil contoh tadi, saya ambil dulu di sini, seperti begini. Ada tertulis ini contohnya, susu nutrisi lansia. Ini berarti kita akan memberi kepada Bible Pro yang purna bakti dan diakones yang purna bakti. Ada harganya di sini. Nah, kita bisa membantu mereka dengan mengambil kertas ini dan kemudian digantikan dengan ornamen untuk pohon Natal. Nanti digantungkan pohon Natal kita ini. Rencananya minggu ketiga, Advent ketiga, kita masukkan ke gereja ini, dan disitulah udah mulai bergantungan mudah-mudahan. Dan semakin banyak orang yang memberi, semakin indahlah pohon Natal kita. Semakin sedikit yang memberi, cuma kertas-kertas saling bergantungan. Dan disitulah kita melihat bahwa jemaat kita apakah banyak yang peduli atau yang banyak yang tidak peduli. Tergantung kertas itu kita kelihatan. Sekali lagi saudara-saudara, ada beberapa di situ, ada diaper untuk lansia, ada biaya berobat rawat jalan. Kita tahu kalau sudah lansia itu kesehatan itu sudah mulai menurun, maka dia biasanya terus harus berobat jalan, dipantau terus. Ada harga-harganya di situ. Dan ada lagi untuk hadiah Natal anak sekolah minggu di panti HIV/AIDS itu. Jadi di situ kalau itu tidak ada harganya, kita bisa membeli hadiah Natal di rumah kita. Kita bungkus rapi, suruh anak-anak kita kalau masih kecil bikin di dalam itu dari, umpamanya kalau anak saya dari Hadasa, Selamat Natal. Bungkus, kasihkan, dan berikan ke panitia, dan panitia yang mengirim nanti ke panti. Tergantung kita mau apa hadiah kita. Kita mau memberi pensil berwarna satu kotak, tidak apa-apa. Atau kita mau membeli sepeda motor, ya silahkan kalau ada rezeki kita untuk sepeda motor. Atau beli sepeda roda 3, ya silahkan. Karena masih ada anak-anak yang kecil. Saya tahu benar itu banyak anak-anak korban itu. Sebab HIV/AIDS ini sebetulnya semacam, yang kelihatan itu semacam gunung es, di bawahnya itu besar, banyak. Lebih banyak lagi korban yang tidak mau melapor karena malu. Maka sekali lagi saudara-saudara, sebagai persiapan Natal, persiapan atau masa Advent ini, baiklah kita membuka hati kita. Kita melakukan belas kasihan karena Tuhan telah berbelas kasihan kepada kita dengan mengutus anaknya Yesus Kristus, sehingga kita dapat diterima oleh Dia, dibenarkan oleh Dia. Maka tugas kita membuka hati kita berbelas kasihan.
Kita bisa sama kepada siapa saja, tapi pada tahun ini saya rasa Tuhan menempatkan 3 kelompok itu di depan kita untuk kita lakukan seperti seorang Samaria yang murah hati itu. Lakukanlah apa yang kita bisa lakukan. Sekali lagi, jangan tunggu banyak duit. Nanti kalau saya sudah pendapatan saya sudah 100 juta per bulan, sudah 100 juta, percayalah tidak akan pernah ada kesempatan untuk memberi kalau tidak dimulai dari sekarang. Dari kekurangan itulah yang dipuji Tuhan terhadap seorang janda yang memberi. Karena dari kekurangan dia, berarti dia memberi dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau lebih-lebih itu, kadang mutunya mungkin. Makanya orang-orang kaya itu tidak dipuji oleh Yesus. Tetapi orang yang janda miskin itu dipuji oleh Yesus karena dia memberikan apa adanya yang ada pada dia, dan dia menyerahkan, menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Berilah, bantulah sesama kita sekarang, jangan tunggu-tunggu. Tunggu dulu setelah kaya, tunggu dulu setelah saudara mempunyai harta lebih banyak, atau nantilah kalau saya sudah punya rumah 5 baru saya beri, belum tentu saudara bisa memberi. Jangan tunda-tunda berbuat baik. Saya ingat master apa itu yang cuci itu, kalau saudara pernah di Jalan Sudirman itu dekat AKBP Bandung Barat itu ada kantor suci situ. Ada 2 yang tidak bisa ditunda, kata dia. Salah satu adalah berbelas kasihan. Yang satunya lagi adalah berbakti kepada orang tua. Selama ada yang kita, kalau Martin Luther bilang di Katekismus, siapa orang tua kita? Orang tua kita adalah orang yang lebih tua dari kita. Orang-orang yang telah memberitakan berita Injil itu orang tua kita. Bantulah mereka. Saya yang mengetuk hati sekali lagi, marilah kita lakukan membantu mereka. Demikian juga yang mereka yang di rumah, bantulah. Jemaat yang di rumah, bantulah saudara-saudara kita yang ditempatkan Tuhan di hadapan kita. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau song leader kita Amang, ini opung apa itu Amang? Maaf kalau dibilang Ferdinand Lumban Tobing, kalau dia datang dari rumah atau dari mana, dia menggunakan VW. Saya selalu terkagum-kagum saya lihat itu. Kenapa? Pasti dia tahu, Amang itu tahu, untuk memulihkan satu mobil yang tua, mobil yang antik, itu membutuhkan banyak biaya. Semakin tua mobil itu, semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan mobil-mobil yang antik itu. Pasti tahu. Saudara bayangkan teks kita di sini ratapan yang permintaan untuk dipulihkan oleh Tuhan. Kalau saya bandingkan tadi dengan mobil itu, dengan Tuhan memulihkan kita, berarti Tuhan juga melakukan hal yang luar biasa untuk memulihkan bangsanya, bangsa Israel atau bangsa Yehuda. Apa yang terjadi saudara-saudara dalam teks kita ini? Sebagian besar penafsir mengata ini adalah mazmur yang dilantunkan, dinyanyikan dalam ibadah setelah orang Israel pulang dari pembuangan Babilonia. Orang Israel ini pulang dari Babilonia, mereka bersukacita, pasti bersukacita, dan mereka berkata ini adalah perbuatan tangan Tuhan yang membebaskan kita sampai kembali lagi ke tanah yang dijanjikan Tuhan, ke Yerusalem. Tetapi kenyataan yang dihadapi betul-betul di luar dari harapan. Saudara, pasti kalau saudara-saudara mencita-citakan sesuatu yang luar biasa,
mengharapkan sesuatu yang luar biasa, tetapi kenyataan hidup ini kemudian saudara lihat tidak begitu, maka kita akan kecewa. Kan begitu kalau dalam hidup kita ini. Kita juga kadang begitu kecewa dalam hidup ini. Kita mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Tuhan menyertai hidup kita senantiasa dalam hidup ini. Tuhan menjauhkan kita dari mara bahaya. Tuhan menyembuhkan kita dari segala penyakit kita. Tetapi dalam kehidupan ini, kadang-kadang harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi. Itu sebabnya banyak orang yang menjadi kecewa terhadap Tuhan. Banyak orang yang merasa Tuhan tidak melakukan apa-apa dalam hidupnya. Makanya pada saat ini, pada masa Advent ini seharusnya kita, kalau di gereja-gereja lain itu kata haleluyanya itu diganti jadi hosana. Ada gereja yang mengganti, jadi kalau kita haleluya, 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 orang itu ganti jadi hosana, hosana, hosana. Selamatkanlah kami Tuhan. Mungkin kita perlu untuk berteriak demikian di dalam masa Advent ini. Selamatkanlah Tuhan kami saat ini. Terlebih kita sekarang menghadapi masa yang suram dalam kehidupan kita. Masa yang dipenuhi dengan kekelaman. Terlebih saat ini, cuma di Kecamatan Antapani aja tadi di info dari Situa Buruh Hasugian ada berapa 69 yang kena COVID. Luar biasa, paling banyak di Bandung adalah Kecamatan Antapani. Sayangnya prestasi yang tidak baik. Saudara-saudara, ini membuat kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan, hosana, selamatkan Tuhan. Dalam Advent ini, baiklah kita berteriak kepada Tuhan, biar Tuhan memulihkan keadaan bangsa kita, memulihkan kota kita. Tetapi di teks kita ini, untuk dipulihkan itu ada syaratnya, ayat 9 dan ayat 10. Jadi kalau kita baca itu mulai dari ayat 1 sampai ayat 14, itu di awal orang-orang Israel atau di teks ini di awal dia memuji-muji perbuatan Tuhan. Kau telah membebaskan kami, kau telah menebus dosa kami, kau telah begini, puji-puji perbuatan Tuhan. Inilah dasar dari teriakan dari orang Israel meminta pemulihan. Kemudian barulah dia meminta dipulihkan setelah melihat perbuatan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau dari teks ini, dari Mazmur ini kita dapat melihat bahwa kita memohon pertolongan, kelepasan dari keadaan kita, harusnya melihat kembali ke belakang kepada perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Itulah dasar kita, itulah dasar dari iman kita memohon kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah melakukan banyak hal yang luar biasa dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun di antara kita sekarang ini yang berkata, kenapa saya hidup sampai sekarang, itu sedikit pun bukan jasa dari hidup dari kita masing-masing. Saudara hidup dapat berkumpul di tempat ini sedikit pun bukan jasa saudara sedikit, tetapi adalah Tuhan yang terus-menerus memelihara hidup kita. Kemudian saudara-saudara, setelah memohon maka ayat 9 lah masuk. Jadi di depannya itu secara dipaparkan tentang dosa-dosa secara umum. Maka di ayat 9 ini pemazmur bilang, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan, teman Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Orang Israel melakukan kebodohan sebelum pembuangan.
dalam tekanan-tekanan bangsa lain, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dalam tekanan dihimpit oleh segala dua kekuatan yang luar biasa pada saat itu, mereka bukan berpaling kepada Tuhan, mereka tidak mendengar perkataan dari Tuhan, tetapi mereka dengar dari orang-orang atau bangsa-bangsa sekitarnya. Itu makanya mereka kena dihukum oleh Tuhan, dibuang. Maka sekarang pemazmur berkata, aku mau mendengar firman Tuhan. Saudara, mendengar itu hal yang terpenting dalam hidup ini. Sayangnya saat ini terlalu banyak orang yang berkata-kata dari mendengar. Saya pernah berkata dulu, mungkin saya udah pernah katakan ini, dulu waktu baru-baru ditempatkan saya di Barus, ada orang namanya pemborong. Saya kira pemborong seperti pemborong kontraktor. Oh, berarti ada orang kaya nih di sini nih. Baru ditempatkan, oh berarti ini ada orang kaya, saya akan terus sering-seringlah ke rumahnya, ada orang kaya di sini. Ternyata pemborong perkataan. Kalau dia di Lapo, dia memborong perkataan dan orang tidak boleh ngomong. Orang ngomong-ngomong terus, dia ngomong terus, itu pemborong. Kata pepatah, orang banyak omong, orang banyak berbicara sendiri. Dia tidak dengarkan orang. Dalam firman Tuhan juga dikatakan mendengar itu sangat penting. Saudara-saudara buka Roma 10 ayat 17. Iman itu timbul dari pendengaran. Jadi mendengar apa? Mendengar firman Kristus. Tanpa pendengaran, tanpa mendengar firman Tuhan, tanpa mendengar firman Kristus, bagaimana Roh Kudus dapat bekerja dalam hati orang? Tidak ujuk-ujuk, kau percayalah kepada Tuhan. Tidak. Mendengar itu adalah pekerjaan yang sangat penting dalam hidup kita ini. Kenapa kita harus mendengar? Supaya kita jangan bodoh. Nah, itu yang alasan pertama. Supaya kita jangan jatuh kembali kepada lubang yang sama. Supaya kita jangan terlalu lebih bodoh dari keledai yang tidak pernah jatuh kepada lubang yang sama. Maka kita diperlukan untuk mendengar firman Tuhan. Aku mau mendengar firman Tuhan, kata pemazmur. Kenapa? Karena bukankah dia akan berkata-kata? Bukankah dia akan berbicara tentang damai? Maka aku hendak mau mendengar atau hendak mendengar firman Tuhan. Saudara, dalam masa Advent kedua ini tekanannya adalah damai. Kalau saudara lihat tadi, dengar tadi, Inang Situa berkata, dalam masa Advent ini kita mengingat Advent kedua ini karunia damai di dalam Kristus. Dan Kristus itu adalah firman Tuhan yang menjelma di dalam tubuh manusia, di dalam manusia menjadi manusia. Maka mentaati Kristus kita akan tahu damai. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka dia berkata, bertemu, menampakkan diri kepada orang-orang yang dia nampakkan dirinya. Dia berkata, dua biasanya dia katakan di situ, damai sejahtera bagimu. Jangan takut. Jadi itulah yang dibawa oleh Kristus di dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, memang dikata aslinya ini shalom. Kalau shalom itu hampir sama dengan bahasa Bataknya horas. Kalau kita disuruh menerjemahkan, coba terjemahkan horas itu apa artinya? Tidak akan bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara pas. Coba terjemahkan kata shalom.
Salom juga sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan pas. Oleh karena itu sebetulnya sebagai orang Batak, janganlah kalau sekali ketemu, jangan bilang shalom. Kenapa harus shalom? Kita punya perkataan sendiri, horas, sama aja itu. Horas di situ dalamnya pasti ada damai, ada segala macam lah, hampir sama dengan shalom. Shalom juga begitu, ada menjadi suatu damai, ada suatu segala macam tercakup di situ. Hal-hal yang menyenangkan, maka kita juga pakailah. Kalau kita ketemu sama-sama orang Batak, ya udah nggak usah salum-salum lah, seperti orang jauh dia aja kita ini. Horas bah, kan gitu. Horas naro, horas nalau. Nah, Kristus yang datang, yang akan kita sambut dan kita terima, itu menganugerahkan damai dalam hidup kita. Bagaimana jalannya? Itu persoalannya. Kan? Bagaimana jalannya? Kalau kita coba tadi ingat doanya Inang Situa itu dalam acara kita tadi di sebelum waktu penyalaan lilin itu, maka kita akan tahu di situ. Pengampunan dosa itu juga kita tahu. Kita akan menjadi damai. Damai hidup kita. Damai itu bukan berarti tidak ada musuh. Damai itu bukan berarti tidak ada keributan di sekitar kita. Damai itu bukan berarti tidak ada sesuatu yang mengganggu kita, bukan. Kalau itu duluan, udah ngadong damai di Portibio nih nak, badi kuburan adong damai, so adong mangguga ya hamu di si, malah biar coloma tuh kuburan. Tapi bukan itu yang dibawa Yesus. Orang yang percaya kepada Kristus, yang dianugerahi kebebasan dari dosa, yang dianugerahi kebebasan dari iblis, yang dianugerahi oleh hidup kekal, maka hidupnya akan damai. Dia tidak akan takut lagi dengan kematian sekalipun. Apalagi hal-hal yang kecil-kecil di dunia ini. Kalau saya bilang tetek bengek. Tetek bengek itu kurang duit. Kalau masih saudara kurang duit menjadi susah, berarti damai belum tinggal dalam hatimu. Kalau saudara menjadi susah karena hal-hal yang kecil di dunia ini, berarti Kristus belum tinggal dalam hatimu. Damai itu walaupun di sekitar kita banyak ribut, tetapi karena firman yang telah menjadi manusia, telah tinggal dalam hatiku, maka aku akan tetap damai. Kalau bahasa Bataknya, sonang. Jangan diterjemahkan sonang itu dengan senang, lain itu. Dung sonang rohaku, bukan. Senang itu damai. Kalau bahasa Inggrisnya, well. Kan begitu bahasa itunya. Nah, inilah yang ditekankan bagi kita sekarang ini pada masa damai, pada masa Advent yang kedua ini. Baca firman Tuhan, dengar perintah Tuhan, terimalah firman yang telah menjadi daging itu, menjadi manusia itu, yaitu Yesus Kristus, pasti hidup kita akan damai. Walaupun sekali lagi mungkin pada saat ini kita takut dengan virus COVID-19. Bukan berarti kita jago-jagoan, di dalam nama Tuhan Yesus pokoknya ya kita pelukanlah apa segala macam. Bukan itu namanya konyol. Tapi apapun yang terjadi, kita percaya hidup kita di tangan Tuhan. Sekali lagi, saya tidak letih-letihnya berkata, bahkan sampai bahasa Bataknya orbuk ni bakem. Ini kalau mate kita kan gitu. Alesia dui siantano do parmulan dagingmu, mulak meiga betano. Ale Tuhan te bata nama nopaho, do Tuhan Yesus Kristus na paluan no san dosa, do ton di perbadia. Naman johu Tuhan ulun saudara-saudara, imana mangaramoti orbuk bakem paima rohari parpudi.
Sampai di dalam kubur pun kita, Tuhan menyertai kita, apalagi yang kita takuti. Dari mana ini bisa dapat hidup terus dalam hati kita? Baca firman Tuhan, terima Kristus. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, dalam teks kita ini dikatakan keselamatan sudah dekat. Haluau naung jonok, sudah dekat. Tapi kita baca dulu ya, ayat 10. Sungguh keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi yang takut. Baru di ayat 11-nya, kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Itu akibatnya nanti. Jadi kalau bahasa aslinya itu adalah hesed, itu kasih setia, dan emet itu adalah kesetiaan juga. Bersatu, emet dan kasih setia bersatu, maka terjadilah damai. Damainya dari mana? Tuhan kemudian memulihkan hubungan Israel dengan dirinya, maka terjadilah damai. Ini terjadi kepada siapa? Tidak otomatis. Tidak otomatis terjadi pada semua orang. Hanya kepada mereka yang takut akan Tuhan. Lagi-lagi takut itu, saya udah pernah katakan ada 2 bahasa Ibrani tentang takut. Pakat, takut juga itu diterjemahkan, tapi takut seperti yang diteror. Saudara-saudara kita yang di Sigi, setelah kejadian itu pasti takut. Jangan-jangan kembali lagi orang itu. Ketakutan, teror. Tapi yang dipakai di sini adalah kata yari. Takut apa? Takut karena dia tahu bahwa Tuhan telah menghapus dosa mereka, bahwa Tuhan telah memulihkan hubungannya dengan bangsanya, bahwa Tuhan itu adalah yang hanya dialah yang dapat melakukan itu semua, maka dia takut. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Jadi tidak berlaku kepada semua orang, sama dengan damai sejahtera pada Natal itu. Damai sejahtera Natal itu tidak berlaku kepada semua orang, hanya kepada orang yang menjadi diperkenan oleh Tuhan. Baca Lukas 2 ayat 14. Jadi tidak semua dikenakan kepada orang. Nah, ketika hubungan yang dipulihkan oleh Tuhan karena kasih dan kesetiaannya di saat menjadi satu, maka tuh kedamaian, maka kesetiaan yang lain semua itu muncul. Bahkan kalau di teks kita ini, tanah itu menghasilkan hasil yang menggembirakan atau menyenangkan orang-orang Israel itu. Coba bayangkan saudara, ini firman dikatakan kepada orang yang dalam keadaan melihat semua terjadi jadi puing-puing. Sampai mereka melihat puing-puing. Kemudian firman ini dikatakan, jika kau takut akan Tuhan, maka engkau mendengar firman Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan hubungan denganmu, maka damai terjadilah karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Luar biasa ini janji Tuhan ini. Maka saudara-saudara, jangan letih untuk mendengar firman Tuhan. Lakukan bersama-sama dengan keluargamu. Lakukan dengan seorang diri. Lakukan senantiasa. Kenapa? Sekali lagi, karena kita tidak mau jatuh ke dalam kebodohan. Karena kita tahu firman itu adalah mendatangkan damai dalam hidup kita. Nah, orang yang dipulihkan, orang yang hubungannya dipulihkan dengan Tuhan, maka dia akan melakukan hal-hal ini. Dia juga akan setia. Dia juga akan mempunyai kasih kepada sesamanya. Dia juga akan melakukan damai membawa damai kepada sesamanya. Akibat dari pemulihan yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Inilah yang akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa terus-menerus mengasihi kita tanpa henti-hentinya. Terpujilah Tuhan kita. Amin.
Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu. Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Kasih-Mu penuh dengan belas kasihan dan kesetiaan kepada kami Tuhan. Beberapa kali bahkan sering kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tetapi kami tahu Engkau senantiasa mengasihi kami. Itu sebabnya Engkau mengutus anak-Mu Yesus Kristus untuk menebus kami mati di kayu salib Tuhan. Kami bersyukur dan kami memuji nama-Mu Tuhan. Ingatkan kami senantiasa Tuhan, agar kami mempunyai hati yang terus-menerus rindu mendengarkan firman-Mu, mendengarkan perintah-perintah-Mu, dan menerima firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, agar kami akan memperoleh damai dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.